Miftah ngamuk di mimbar dakwah karena capresnya kalah debat. Netizen ini langsung selepet. Namanya debat bukan curhat. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Monggo kami debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku aneh ngomong. Boyo sing gentle, debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal orang. Izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Katanya Gus Miftah ngamuk di mimbar ya, di mimbar dakwah karena capresnya kalah debat ya. Netizen ini langsung selepet, namanya debat bukan curhat katanya ya. Dari beberapa komentar-komentar netizen mengatakan ini seolah-olah gimana begitu kan ya. Seorang Gus Miftah di situ begitu kan ya, sebagai pendakwah di situ pada akhirnya kena mental mereka. Masa seorang calon debat itu saling serang begitu kan? Dia mengatakan ya kenapa serang pribadi dan sebagainya, tidak bermutu katanya begitu kan. Nah, jadi saya kira bahwa perdebatan dalam dunia debat capres sebenarnya biasa-biasa aja kok begitu kan. Bahkan ini ditanggapi oleh seorang netizen begitu kan ya. Sangat luar biasa tanggapan mereka begitu, dan bahkan ya dari segi pernyataan mereka begitu kan ya, seolah-olah mereka langsung menusuk begitu kan. jadi kan kita dengarkan ini. atau Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik. Nah, itu kan ya sudah jelas mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa Gus Miftah itu ternyata emosional begitu kan. Ternyata emosi begitu kan ya ketika Pak Prabowo kalah debat. Seolah-olah mereka menyerang pribadi mereka ya, pribadi seorang Prabowo. Jadi pada kenyataannya saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar tidak ada kok saling serang sana sini begitu kan. Dia melakukan debat ya, dia karena memang ya sebagai menhan ya, tentu kita punya kritikan luar biasa di situ begitu. Jangan lagi kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya, sebagai pendakwah di situ menurut saya pribadi fokus menyebarkan syiar agama begitu kan. Lalu kemudian kalau ingin dakwah politik ya dakwah politik mereka begitu kan ya. Jangan terafiliasi kepada salah satu calon biar dianggap sebagai netral di situ. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan sudah paham sebenarnya apa yang terjadi begitu. Karena pada kenyataannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah begitu kan ya, seolah-olah ngamuk mereka begitu kan. Tidak terima ketika Prabowo diserang begitu dengan berbagai data-data yang ada, maka kemudian dia tidak terima begitu. Itulah ya, demokrasi kita berpikir secara rasionalitas ya, bukan berpikir secara emosi di situ begitu. Dan pada akhirnya kena tampol begitu kan ya oleh netizen begitu. Jadi ini katanya maaf ya, mungkin Anda ya harus buka ya katanya begitu selebar-lebarnya ya bagaimana debat itu katanya, kata netizen itu begitu kan ya, dikomentari oleh netizen. Bayangkan kacau begitu kan ya, sudah tidak terkontrol begitu kan, tidak terkontrol begitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya, lihat saja ya sekarang itu klarifikasi sana sini ketika Prabowo kalah debat, yang klarifikasi mulai dari istana sampai ujung bawah, mulai dari netizen sampai di TikTok begitu kan ya, saya simpati, saya nangis dan ya udahlah, kalau kalah debat akui aja mereka begitu, biar masyarakat yang akan menilai begitu. Kalau klarifikasi sana sini saya kira tidak menunjukkan bahwa ya tidak menunjukkan ya seorang demokrasi sejati begitu kan. Dasar juga selepetan netizen katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Itu sudah tugasnya karena sudah dapat
apa ini ya, sudah cuma di mimbar katanya begitu. Ingat ya, dia bukan ustadz atau gus, hanya orang yang numpang cari katanya begitu kan, pengalaman. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi begini kawan ya, semuanya yang berkomentar netizen begitu kan, dimanapun kita berada, mari kita memberikan edukasi kepada siapapun, hormati siapapun yang bilang. Tapi pada kenyataannya jangan menjelek-jelekan sesama saudara-saudara kita. Itu poin penting begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang terjadi boleh Gus Miftah marah-marah sana sini, silakan begitu kan. Pada kenyataannya orang akan melihat persepsi bahwa seorang Gus Miftah itu juga kena mental begitu kan. Ketika Prabowo kalah debat, maka mentalitas sebagai seorang Gus ternyata begitu kan ya, tidak akan goyah juga. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Maka kalau berkomentar sana sini, berkomentar sana sini boleh, Anda silakan. Ini negara demokrasi begitu kan. Jadi toh pada hakikatnya Gus Miftah tidak dikit-dikit baper, tidak dikit-dikit baper begitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya begitu kan. Tapi sayang seribu sayang, walaupun tidak dikit-dikit baper, tidak dikit-dikit baper, bahwa komentar dari netizen sangat pedas sekali. Apalagi netizen mengatakan mimbar dakwah itu justru menyejukkan, ya, justru memberikan siar agama. Bagaimana pemilu-pemilu ini sesuai dengan koridor-koridor agama. Kan seharusnya seperti itu. Mulai dari politik uang, mulai dari suap, mulai dari surat-suara dicoblos, mulai dari surat-suara yang dibeli, itu seharusnya disampaikan. Kalau sebagai dakwah ya, mimbar dakwah dijadikan sebagai dakwah politik, silahkan begitu kan. Tapi dengan ungkapan koridor agamanya tidak boleh bagi-bagi uang dengan cara suap, tidak boleh membeli surat suara di situ. Kan seharusnya disampaikan seperti itu. Adam tantram di situ begitu kan. Ini kan seolah-olah wah, ini kan marahnya kan sudah kelihatan di situ begitu. Justru Gus Miftah memperlihatkan sifat aslinya di situ begitu kan. Jadi pada kenyataannya orang-orang sekarang kan cerdas begitu kan. Masih kalah debat ngamuk kayak gitu ya. Gimana kalau kalah pilpres katanya. Ini sangat dasar begitu kan. Kata netizen, bagaimana kalau Prabowo kalah pilpres begitu kan. Kalah debat saja Gus Miftah sudah marah-marah seperti itu, ngamuk-ngamuk seperti itu. Kalau kalah pilpres gimana begitu kan. Nah, itu kan ada kalah ada menang di situ. Maka hormati yang menang siapapun yang menang, maka yang kalah dirangkul di situ begitu kan. Jadi itu lebih baik kepada bangsa kita daripada marah-marah sana sini tidak ujung-ujungnya, tidak tahu ujungnya begitu kan ya. Bahkan ya ini kunyah saja ya, kok emosian katanya begitu kan. Jokitin aja, meletisasi, semua terangkum jadi satu kata, hilirisasi dasmu katanya begitu kan ya. Ini komentar-komentar netizen gimana begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu udahlah ya, tidak perlu berkomentar secara keras, berkomentar secara ngamuk-ngamuk begitu kan ya. Kita hadapi dengan senyuman, santai saja. Ini negara demokrasi. Kalau kalah debat versi orang lain ya silahkan begitu, harus menerima dengan lapang dada. Ya, jadi pada intinya kita harus saling mengingatkan satu sama lain sebagai saudara-saudara kita begitu kan, dimanapun kita berada, jangan sampai mengorbankan ya, apalagi benci terhadap sesama di situ begitu kan. Masalah debat saling serang itu masalah soal biasa. Pak Jokowi debat 2019 biasa-biasa aja begitu kan. Tapi sekarang kenapa setelah di debat ini debat itu tidak menerima begitu kan ya. Itulah kesalahan ya, berpikir secara rasionalitas terhadap demokrasi modern ya. Kalau ujung-ujungnya marah-marah, emosian, itu justru menjadi blunder. Sudah menampakkan sifat aslinya pribadi begitu kan ya, sifat asli secara pribadi begitu. Maka sayang begitu ketika ya Gus Miftah begitu di situ begitu kan ya, agak marah-marah begitu kan ya, dalam artian bahwa menganggap bahwa netizen kalau kalah debat seperti itu begitu kan. Jadi saya kira inilah yang harus kita terima dengan lapang dada. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.